Dan insya Allah juga kan nanti dalam waktu dekat ini kita udah persiapan ya 2024, karena insya Allah nanti Abi akan maju dari DPRD DKI. Aku juga balik lagi ke dapil aku, tapi dengan bendera yang berbeda. Ya kita persiapan nih sekarang. Halo guys, selamat datang di channel @apokalip11. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung kita gas wawancara Vena Melinda dan Ferry Irawan, pasangan baru yang romantis yang katanya di 2024 mau nyalek. Oke, gimana kisahnya? Langsung kita simak di wawancara. Jangan lupa subscribe dan jangan di skip ya guys ya, biar nggak salah paham. Oke, langsung kita gas. Bulan ini hidup bersama nih, maksudnya menikah di keluarga, mungkin seperti apa sih mungkin update ini belakangan ini? Alhamdulillah sih udah setahun sebenarnya, kemarin Oktober perkenalan kita ya. Oh pas jadi, perkenalan ya perkenalan. Jadi kita dari mulai kenalan sampai menikah itu di bulan Oktober kemarin itu udah setahun gitu. Ya nggak kerasa sih, alhamdulillah, maksudnya kita sekarang udah mau ganti tahun lagi kan, udah masuk di bulan November gitu. Ya sebegitu banyak yang sudah kita lewati, artinya lika-liku kehidupan, up and down-nya kita adjusting sebagai pasangan suami istri, tapi alhamdulillah kita bisa melalui dengan baik ya, maksudnya walaupun ada banyak dari sisi aku kekurangan, kehilafan gitu, tapi istriku ini nggak bosan-bosan mengingatkan, terus kita juga saling mengisi, saling melengkapi, dan saya juga nggak bosan-bosannya. Saya selalu bilang, mohon maaf ya kalau saya sampai hari ini, sampai detik ini masih banyak kurangnya, masih banyak ketidaksempurnaannya buat kamu. Tapi saya selalu setiap hari itu memperbaiki dan minta sama Allah untuk selalu menjadi imam yang baik, suami yang baik, bapak yang baik. Dan saya selalu berusaha sampai kapanpun akan terus memuliakan dia sebagai istrinya saya. Nah mungkin belakangan kan mungkin terbiasa sendiri gitu kan, mengurus mengurus Fania segala macam. Nah sekarang udah jadi keluarga yang lengkap gitu, mungkin seperti apa sih mungkin? Iya, yang pasti senang ya, alhamdulillah, karena Fania kan dari dulu pengen punya bapak. Dari umur 1 tahun, sekarang alhamdulillah 5 tahun ya, sampai saat ini dia udah punya dada. Jadi tiap hari yang ngantar sekolah itu Abi, pulang sekolah Abi juga, tapi sebentar lagi Abi syuting kan, jadi dia udah nangis ya, dia bilang katanya Dada jangan syuting. Nanti aku, yuk kan mama yang nganter, nggak mau, aku mau sama Dada gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, semua itu kan momentumnya tuh ada ya. Jadi kita bersyukur aja tiap harinya. Yang paling penting Abi sehat, jangan sakit-sakit lagi. Terus kita ya begini aja ya, sebagai orang tua, anak-anak udah gede, Atala Vera tinggal kita kunjungi. Dan kemarin kan kita syuting bareng, makan malam bareng. Terus kalau lagi weekend begitu kakak nggak syuting, ada Atala juga nggak nih, main bowling atau apa, pokoknya kita hangout lah atau nyanyi waktu itu ya gitu sih. Jadi sekarang sih lebih melengkapi ya. Jadi sekarang lebih, kita kan memang dari awal komit kita adalah bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai juga as a team gitu. Jadi kita bisa bagi tugas, misalnya saya ngantar Fania, kadang ngurusin hal yang lain gitu loh, termasuk misalnya dan insya Allah juga kan nanti dalam waktu dekat ini kita udah persiapan ya 2024, karena insya Allah nanti Abi akan maju dari DPRD DKI. Aku juga balik lagi ke dapil aku, tapi dengan bendera yang berbeda. Ya kita persiapan nih sekarang, memberikan aku ya memberikan support bahwa dunia politik ini buat Abi ini cocok, karena dia passionnya kan kepada agama, pendidikan, perfilman, karena basicnya dia juga aktor dulu. Jadi aku bilang it's time for you gitu loh, untuk mencoba hal baru di luar entertainment, karena dia ini kan dulu kan nggak pernah ada yang support bahwa dunia politik ini luar biasa sebenarnya. Nah dia sekarang lagi persiapan untuk DPRD tingkat 1, aku DPR RI gitu. Jadi memang basicnya kan kalau saya memang lama di organisasi gitu loh. Dari dulu memang saya banyak sekali yang menawarkan untuk terjun ke dunia politik, cuma belum ada interest dan passionnya gitu loh. Dan memang mungkin kan itu sama aja kayak kita meminang seseorang ya. Jadi hati kita tuh harus ada feel-nya dulu, harus
satu visi dan misi gitu loh. Jadi ya sekarang alhamdulillah begitu saya banyak berpikiran sama istri saya ini Berubah memberi paradigmanya. pandangan-pandangan bahwa politik itu seperti ini gitu. Jadi Justru bisa jadi bermanfaat. Iya, Dia kan jadi orangnya kan suka tausiah. idealis juga sih sebenarnya. Tapi kalau idealis itu justru harus lari ke politik, jadi decision maker. Karena politik itu kan luas dan politik itu sebenarnya satu alat untuk bisa bermanfaat. Jadi kalau aku bilang nih, kalau memang udah hijrah kan belajar hijrah terus. Justru kita perlu orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa amanah. Ya kenapa nggak dicoba? Akhirnya alhamdulillah setelah perdebatan, akhirnya dia mau juga gitu. Ya kenapa Mas Ferry baru sekarang gitu setelah sekian lama gitu? Apa Ya. mungkin karena Mbak Vena kan udah Iya. udah beberapa kali gitu kan di politik. Sebenarnya sih kalau kenapa baru sekarang yaitu itu tadi ya, sebagaimana halnya saya juga belajar mendalami agama itu masuk ke tahun kelima itu, jadi memang semuanya itu kok sudah qadarullah ya. Allah mengatur itu baru sekarang, mungkin di saat yang tepat. Jadi segala sesuatunya akan terasa lebih indah karena sekarang saya takut melangkah apapun itu kalau saya tidak meminta petunjuk dari Allah. Itu nomor satu. Jadi pola pikir dan pola hidup saya itu saya rubah semua. Kalau dulu apapun kerjaan, jodoh, saya melangkah dengan kemampuan saya sebagai manusia, tapi kalau sekarang tidak lagi. Saya menempatkan diri saya adalah manusia yang sangat lemah. Saya tidak mungkin bisa melakukan atau meraih sesuatu tanpa seizin dan kehendak Allah. Jadi saya balik semuanya. Jadi apapun itu, saya sholat istiqamah dulu, saya minta petunjuknya dulu. Apakah ini membawa keberkahan atau membawa kemudaratan untuk saya dan keluarga saya. Nah, untuk kesiapannya ini Iya. seperti apa nih? Mungkin kan namanya sebagai anggota kan perwakilan dari rakyat gitu ya Iya. kan. Untuk kesiapannya sendiri mungkin seperti apa, mungkin dari mental dan yang lain-lainnya. Kalau istri kan memang sudah di situ ya. Kalau saya alhamdulillah mungkin kita hanya berbeda rumahnya saja. Kalau Dapilnya. bukan maksud Abi, kalau Mena ini kan rumahnya dulu kan di partai. Kalau saya ini kan di organisasi. Tapi memang saya sudah lama dan sudah memang lama sekali saya berorganisasi. Jadi partai pun sudah bukan satu yang asing lagi buat saya karena kalau nggak salah sekitar tahun 2003 tuh saya juga terjun ke salah satu partai tapi as a juru kampanye. Jadi saya tahu bagaimana kalau kampanye itu seperti ini dan saya dikasih product knowledge-nya itu cukup banyak. Dan alhamdulillah pada saat itu salah satu partai itu memberikan saya product knowledge ya karena mungkin saya basicnya juga di entertainment, pekerja seni. Jadi bundelan segini tuh dalam waktu 2 hari tuh saya sudah di luar kepala gitu. Ternyata tuh seperti Mungkin ini. persiapan ke depannya sekarang. Kalau aku lebih bilang ini kan Dapil 8 itu kan banyak RT, RW ya kan. Iya. Itu yang harus kita pelajari medannya. Jadi aku sama Abi nanti kita harus punya tim kecil. Iya. Nanti kita atur dan kita punya komitmen kalau nanti Abi kampanye aku menemani. Nanti kalau aku kampanye di Dapil Jawa Timur 6 Abi harus menemani. Jadi lebih kepada kita membentuk tim kecil dulu, bukan tim sukses ya. Kalau tim sukses itu kayaknya budgeting gitu ya. Jadi kita juga mengukur bahwa uang kampanye tidak mengganggu uang keluarga, itu dulu untuk budgeting. Yang kedua, kalau visi misi seperti aku bilang passionnya apa, Abi sudah mengumpulkan knowledge dan kita tidak menjanjikan apapun kecuali kita kulunun karena mungkin Abi kan first time ya. Kalau aku mungkin hanya lebih merimain lagi konstituenku. Kalau Abi ini mungkin jatuhnya nanti dia akan ke pengajian, akan ke pesantren, jadi lebih passionnya ke situ. Kalau itu kan sebenarnya kalau kita bicara teknis, tapi kalau saya nomor satu lah nawaitunya apa? Nawaitunya kita terjun ke sini apa? Kalau memang nawaitu kita baik, tulus, ikhlas bekerja untuk masyarakat, ya insya Allah. Karena saya nomor satu, semua itu yang tadi Mbak Vena bilang adalah teknis, bagaimana kita menyiapkan untuk 2024. Tapi nomor satu buat saya adalah nawaitu. Semuanya segala sesuatu kalau nawaitu kita dari awalnya baik, insya Allah kedepannya bisa dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk kita entertain sendiri, apa mungkin masih di barengin atau benar-benar ditinggalkan mungkin nantinya? Kalau saya kalau bisa bersinergi ya alhamdulillah, karena memang dua-duanya kebetulan sekarang kan menjadi passionnya saya gitu. Ya kalau memang saya juga banyak melihat teman-teman yang ada di politik, mereka masih ada kok di dunia entertainment, tidak meninggalkan. Tapi prioritas ya, pada tapi prioritas pada saat nanti kalau memang saya sudah di situ ya pasti itu menjadi prioritas utama saya, bekerja untuk rakyat. Ya.
gitu. Ya, mungkin kemarin kan dapat kabar ada pengen hidup sederhana Iya. gitu ya, kak, pengen hidup sederhana sampai jual apartemen apa segala macam. Mungkin itu pindah rumah atau gimana? Iya, jadi saya memang udah pindah nih ke rumah, namanya rumah Paso, karena itu rumah yang kita renovasi 1,5 tahun. Kalau soal apartemen, villa aku di Bali, karena aku memang udah aku pengen jual lama, jauh sebelum ada Ferry Irawan dalam hidup aku gitu, karena aku merasa makin umur bukan harus capek mikirin maintenance-nya, siapa yang bersihin, nanti siapa yang bayar pajak ini. Terus kalau Itu ribet tanah itu kan gitu. tetap pajaknya harus dibayar Iya, setiap tahun. benar. Dan Jadi PBB juga ada kenaikan setiap tahunnya iya, gitu. jadi aku berpikir, udah pengen hidup simpel toh anak-anak, Vero dan Atala khususnya di atas aku penghasilannya, jadi ngapain aku harus ngoyo. Nah ketemulah sama Abi, kita juga sama nih konsepnya, udahlah hidup yang sederhana, karena yang penting sederhana itu tapi kita bahagia. Jadi nggak harus yang ngurusin aset ini, aset itu. Nah jadi banyak orang berspekulasi kesannya aku tuh kayak hidup sederhana setelah sama Abi. Sebenarnya aku tuh orangnya sangat sederhana dari awal. Tapi Orang banyak nggak nggak pernah tahu terekspos gitu loh. Itu sih sederhana banget dari dulu. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu tadi adalah wawancara dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Terima kasih sudah klik video ini, nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Terima kasih dan jangan lupa saksikan video-video yang lain ya guys ya. Arigato.